Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal keperawatan gerontik, soal hukum keperawatan gerontik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor 1. Ya, kita baca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, soal seorang laki-laki berusia 65 tahun tinggal bersama anaknya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa lansia tersebut tidak bisa menahan BAK, sering mengompol sebelum sampai ke kamar mandi, terutama pada malam hari. Dia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi karena sering dimarahi anaknya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90 mmHg, berat badannya 63 kg, tinggi badannya 160 cm. Pertanyaannya adalah, apakah masalah utama pada kasus tersebut? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, biasanya kita untuk menjawab perlu menggunakan kata kunci, karena di dalam ujian UKOM biasanya seringkali kita menemukan jawaban yang hampir mirip. Tanpa kita menemukan kata kunci, maka kita akan bingung untuk menemukan jawaban yang paling benar. Oke, kita perhatikan untuk soal nomor 1. Ya, soal untuk nomor 1 ini coba kita lihat, di situ ada hasil pengkajian. Coba kita perhatikan hasil pengkajian menunjukkan bahwa lansia tersebut tidak bisa menahan BAK. Oke, itu tanda yang pertama. Sering mengompol sebelum sampai ke kamar mandi, terutama pada malam hari. Meskipun di sini ada apa itu pernyataan yang mengecoh di sini. Dia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi karena sering dimarahi anaknya. Nah, mungkin ini nanti akan mengincar. Jadi dari kata kunci tersebut, maka kita bisa menentukan di sini ya, apakah coping tidak efektif. Mungkin ini ya, mungkin kecemasan ini mungkin kita bisa eliminasi. Untuk yang C, gangguan pola eliminasi kemungkinan ya, harga diri rendah ini juga untuk pengecoh karena tadi di atas ada karena sering dimarahi anaknya. Kemudian gangguan gambaran diri ini mungkin kita bisa eliminasi. Jadi untuk jawabannya yang mungkin kita bisa pertimbangkan itu mungkin adalah coping tidak efektif, kemudian ada harga diri rendah dan gangguan pola eliminasi. Nah, kalau kita melihat pada soal tersebut, maka data-datanya yang paling banyak adalah mengarah kepada gangguan pola eliminasi, meskipun tadi ada yang apa itu di dalam soal menyatakan bahwa lansia tersebut seringkali dimarahi anaknya. Namun data-data yang menunjukkan data paling banyak adalah mengarah kepada gangguan pola eliminasi, sehingga jawabannya adalah C, gangguan pola eliminasi. Lanjut ke nomor 2. Seorang perempuan berusia 68 tahun tampak murung ya, dan sedih setelah ditinggal suaminya 1 minggu yang lalu. Klien sering menyendiri di kamar. Hasil pengajian menunjukkan tekanan darah 145/90 mm Hg air aksa nih di sini. Berat badannya 64 kg, tinggi badannya 167 cm, dan respiratory rate-nya adalah 21 kali per menit. Suhunya 37 derajat. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan utama yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Coba kita perhatikan di sini ya. Kata kuncinya apa? Tampak murung, kemudian ditinggal suaminya 1 minggu yang lalu, klien menyendiri di kamar. Coba kita perhatikan itu. Pertanyaan adalah, apakah tindakan utama? Tindakan ya. Coba kita perhatikan tindakan utama. Ya. Sering menyendiri di kamar. Ya. Coba kita lihat jawaban A, memberikan kesempatan untuk bercerita. Seringkali ini mungkin ya, karena biasanya kalau kita melihat pasien itu yang murung, kemudian menyendiri, itu bisa kita memberikan kesempatan untuk berbicara. Oke, menjaga lingkungan klien tetap aman. Ini kita bisa eliminasi, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya, bisa seperti jawaban nomor A ya. Kemudian D, mengajak diskusi, kemungkinan tidak bisa karena kalian sering menyendiri di kamar, kemudian dia tampak murung, ini susah untuk diajak diskusi biasanya. Kemudian yang memberikan aktivitas kesibukan kepada klien. Oke, kita coba perhatikan di sini jawaban-jawaban tersebut. Meskipun di sini ada beberapa yang mengarah kepada jawaban yang benar, tapi di sini kita coba perhatikan, tampak murung, ditinggal suaminya 1 minggu yang lalu, menyendiri di kamar. Ini kemungkinan kalau kita berikan kesempatan untuk bercerita, dia susah. Kemudian kalau kita berikan untuk mengungkapkan perasaannya juga mungkin dia tidak bisa. Sehingga cara yang paling tepat di sini adalah
karena dia sering menyendiri di kamar, coba kita berikan aktivitas, kesibukan kepada klien. Ya. Kita berikan kesibukan, aktivitas, supaya dia memang setelah mau beraktivitas, mau melakukan kesibukan, kita baru ajak diskusi, baru ajak bercerita. Jadi itu adalah urut-urutannya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Oke, selanjutnya nomor 3. Seorang laki-laki berusia 67 tahun mengalami penyakit stroke. Setahun yang lalu istrinya meninggal dunia dan sering menyendiri di kamar dan pikirannya kosong. Klien juga sering menangis jika ingat istrinya. Pengajian apakah yang tepat pada klien tersebut? Oke, coba kita perhatikan di sini. Dia mengalami penyakit stroke, kemudian ditinggal istrinya, kemudian menyendiri di kamar dan pikirannya kosong. Ya, sering menangis jika ingat istrinya. Pengajian apakah yang tepat di sini? Pengajiannya, kalau kita belajar keperawatan gerontik, ada beberapa pengajian yang sering kali kita kenal, misalnya ada Bartel Index. Bartel Index itu untuk mengkaji aktivitas, ya, aktivitas sehari-hari. Kemudian ada SPMSQ, itu untuk short up, untuk mengkaji mental biasanya. Sama juga MMSC, Mini Mental State Examination. Kemudian ada GDS. GDS itu adalah untuk mengkaji tentang Geriatric Depression Scale. Kemudian ada Index CATS. Jadi di sini jawaban yang paling tepat di sini adalah, karena di sini mengarah kepada depresi, maka jawabannya adalah D, Geriatric Depression Scale. Oke, jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 4. Seorang perempuan berusia 63 tahun mengalami penyakit asam urat. Klien sering merasakan nyeri sendi pada saat aktivitas. Pergelangan kaki klien tampak merah dan bengkak. Pengajian apakah yang tepat pada klien tersebut? Oke, di sini kita ada kata kuncinya adalah penyakit asam urat, sering nyeri sendi, ya. Kemudian nyeri sendi ini timbul saat beraktivitas, malah semakin parah. Kemudian pertanyaan adalah pengajian apakah di sini? Oke, apakah Bartel Index untuk Bartel Index ini untuk mengkaji activity daily living, kehidupan sehari-harinya? Apakah SPMSQ, Short Portable Mental State Examination ini adalah SPMSQ, ataukah Mini Mental State Examination, ataukah pengkajian nyeri atau indeks? Kalau di sini, kalau kita perhatikan di sini mungkin lebih banyak mengarah kepada nyeri, ya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah di sini pengkajian nyeri terlebih dahulu sebelum kita mengkaji activity daily living-nya menggunakan Bartel Index atau indikasinya, dan sebelum mengkaji pengajian yang lain, sehingga yang tepat adalah pengkajian nyeri. Selanjutnya adalah nomor 5. Seorang perempuan berusia 63 tahun mengalami penyakit asam urat. Sama ini ya, seperti soal di atas. Kalian sering merasakan nyeri sendi pada saat aktivitas. Pergelangan kaki klien tampak merah dan bengkak. Intervensi apakah? Kalau di atas ditanyakan pengkajian, kalau ini ditanyakan intervensi. Dari data tersebut kira-kira intervensi apa yang tepat? Ya. Coba kita perhatikan di sini ada kata kuncinya. Klien sering merasakan nyeri sendi pada saat aktivitas, ya, sehingga mungkin ini ya. Oke, coba kita lihat jawaban yang pertama, penkes tentang asam urat. Oke lah. Kemudian menganjurkan istirahat, kita oke. Lakukan kompres air hangat juga bisa. Pengkajian nyeri mungkin ini kita bisa eliminasi, karena di sini yang ditanyakan adalah intervensi bukan pengajian. Melakukan terapi relaksasi juga mungkin, ya. Ini jawabannya hampir mirip semua, tapi coba kita perhatikan di sini ada merasakan nyeri sendi pada saat aktivitas, itu kata kuncinya, sehingga kita seharusnya menganjurkan klien itu untuk istirahat, ya. Dengan istirahat diharapkan nanti nyerinya itu lebih sudah menurun, bahkan tidak diberikan relaksasi pun dia sudah bisa mengalami penurunan dalam hal merasakan nyeri. Oke, selanjutnya nomor 6. Seorang laki-laki berusia 67 tahun mengalami penyakit stroke. Anggota gerak badan kanan mengalami kelumpuhan. Aktivitas sehari-hari sebagian dibantu oleh perawat dan keluarga. Hasil pemeriksaan diperoleh data bahwa tekanan darahnya 145/90, kemudian ada berat badannya 63 kg, tinggi badannya 162 cm, suhunya 36 derajat Celcius.
Nah, kita perhatikan pertanyaannya, pengkajian fisik apakah yang tepat untuk menegakkan diagnosa gangguan mobilitas fisik ya? Oke, di sini ada penyakit stroke, gangguan bagian gerak bagian kanan ya, karena mengalami hemiparese atau kelumpuhan atau hemiplegia, kemudian aktivitasnya juga dibantu oleh keluarga. Jadi di sini lebih mengarah kepada diagnosa adalah gangguan mobilitas fisik. Ya. Tapi di sini coba kita perhatikan kira-kira apa pengkajian yang fisik untuk menegakkan diagnosa pada gangguan mobilitas fisik. Coba kita perhatikan A. Bartel Index. Oke, karena Bartel Index adalah untuk mengkaji aktivitas, karena dengan dia mengalami gangguan mobilitas fisik mungkin dia akan mengalami juga gangguan activity daily living-nya. Pemeriksaan jantung belum, ini juga tidak terlalu mengarah. Pemeriksaan paru juga kita bisa eliminasi. Pengkajian kekuatan otot kita keep. Kemudian pengkajian saraf. Nah, di sini mungkin kita akan terkecoh di sini adalah dari Bartel Index, kemudian ada pengkajian kekuatan otot dan pengkajian saraf. Namun kita perlu perhatikan bahwa untuk menegakkan diagnosa gangguan mobilitas fisik biasanya kita mengukur kekuatan ototnya, ya, mengukur kekuatan otot. Kira-kira kekuatan ototnya itu di level berapa? 1, 2, 3, 4, ataukah 5? Ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk kasus seperti di atas adalah jawaban D, pengkajian kekuatan otot. Oke. Dan nomor 7. Seorang perempuan berusia 65 tahun sering mengeluh pusing di daerah temporal ya, temporal. Keluhan pusing sering kambuh ketika klien mengingat suaminya yang sudah meninggal ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 167/100 mmHg, kemudian berat badannya 67 kg, tinggi badan 164 cm, kemudian RR-nya ada 24 kali per menit, suhunya 37 derajat. Terapi modalitas yang tepat dilakukan pada kasus tersebut adalah di sini klien mengeluh pusing di daerah temporal ya, sering kambuh ketika mengingat suaminya. Ya, kira-kira terapi modalitas ya kita apakah dikasih humor, apakah dikasih terapi spiritualitas ya. Bisa ini juga bisa jadi humor, spiritualitas, relaksasi bisa, PMR bisa, atau hipnoterapi. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia mengalami keluhan pusing ini kambuh karena dia mengingat suaminya. Jadi kita berusaha untuk menghipnoterapi ya. Menghipnoterapi itu menghipnotis supaya dia itu pikirannya tenang ya, mengalihkan pikirannya, mungkin pikirannya itu dialihkan ke pikiran-pikiran yang senang, gembira, kemudian melupakan pikiran-pikirannya tentang suaminya. Sehingga hipnoterapi ini adalah pilihan yang paling tepat. Sehingga jawabannya adalah E. Kemudian nomor 8. Seorang laki-laki berusia 65 tahun sering mengeluh pusing di daerah tengkuk ya, daerah tengkuk biasanya ini penyakit hipertensi. Keluhan pusing sering kambuh ketika klien melakukan aktivitas berat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ini tekanan darah 140/90, kemudian berat badan 67 kg, tinggi badan 164, RR 24 kali per menit, suhu 37 derajat. Oke, intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. Ya, kita ini ditanyakan intervensi yang tepat. Ini mungkin tadi di atas kita sudah memiliki gambaran ya. Kalau di sini ada pusing, kemudian sering kambuh. Ini ada kata-kata sering kambuh ketika melakukan aktivitas berat. Oke, jadi kita bisa mengarahkan ini jawabannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, sudah tahu jawabannya. Apakah ini jawab pilihan A, pilihan tentang hipertensi? Oke. Kita bisa menunjukkan istirahat, oke. Relaksasi nafas dalam, ini kita bisa eliminasi. Olahraga bisa eliminasi, mengatur stres, ini kita bisa eliminasi karena dia tidak ketika kambuh itu bukan karena memikirkan sesuatu, tapi karena melakukan aktivitas. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah menganjurkan untuk istirahat, jawaban B. Nomor 9. Ya. Seorang laki-laki berusia 63 tahun mengeluh sesak nafas sejak 3 hari yang lalu dan sering batuk pada malam hari. Klien memiliki riwayat sebagai perokok aktif ketika masih muda. Hasil pemeriksaan paru menunjukkan adanya suara ronki pada paru sebelah kanan, lendir kental dan susah dikeluarkan. Ya. Tekanan darah 145/90, berat badan 68 kg, tinggi badan 160, RR 28 kali per menit.
Data objektif yang berkaitan dengan gangguan pernafasan adalah, kita perhatikan di sini data objektif ya. Coba kita perhatikan, ada data objektif, ada data subjektif. Kalau data objektif itu data yang meliputi apa? Data pemeriksaan fisik, kemudian hasil laboratorium, pemeriksaan penunjang, itu data objektif. Oke, kita perhatikan nomor A, jawaban A. Kalian mengeluh sesak nafas. Mengeluh ini bisa jawaban subjektif ini. Kalian mengeluh pusing, ini juga merasakan pusing, ini juga jawaban pilihan subjektif. Terdengar suara lagi di paru kanan, oke. Kalian memiliki riwayat perokok, ini lebih mengarah ke subjektif ya, karena biasanya disampaikan oleh keluarga atau pasien. Dan E, kalian sering batuk pada malam hari. Sering batuk ini juga biasanya disampaikan, tidak data objektif. Sehingga pilihan yang paling tepat di sini adalah ketika pemeriksaan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan paru akan terdengar auskultasi paru, akan terdengar suara ronki di paru-paru kanan. Ini jawaban yang tepat adalah C. Nomor 10, seorang laki-laki berusia 65 tahun ya, ini berusia 65 tahun mengeluh nyeri dada karena sering batuk. Keluhan semakin berat ketika malam hari dan sering merasa pusing. Kalian memiliki riwayat sebagai perokok aktif ketika masih muda. Hasil pemeriksaan paru menunjukkan adanya suara ronki pada paru sebelah kanan, lendir kental dan susah dikeluarkan. Ya. Oke, di sini tekanan darahnya 145/90, berat badan 68 kg, tinggi badan 160 cm, dan RR-nya 28 kali per menit. Coba kita perhatikan. Pertanyaannya, diagnosa utama pada kasus tersebut adalah, oke, diagnosa utama kita perhatikan di sini ada sering batuk, semakin berat pada malam hari, ada suara ronki, kemudian di sini ada lendir yang kental dan susah dikeluarkan ini ya juga. Ya, mungkin ini sudah oke. Oke, pilihannya adalah nyeri. Apakah nyeri di sini ada nggak yang data yang mengarah ke nyeri? Tidak ada. Gangguan perfusi jaringan serebral, pusing, sering pusing, tapi sini hanya pusing, nah tidak ada data-data lain yang menunjukkan ada tekanan darah di sini, tapi kurang data di sini. Oke, bisa kita mungkin bisa kita keep. Jalan nafas tidak efektif, oke, kita bisa keep. Kemudian pola nafas tidak efektif, oke, karena di sini ada RR-nya ini 28 kali per menit, lebih normal. Intoleransi aktivitas di sini tidak ada, jadi kita bisa mengeliminasi nyeri, gangguan cerebral ini, intoleransi aktivitas. Jadi kalau kita melihat dari data-data tersebut, maka data yang paling banyak mengarah itu adalah dia ke jalan nafas tidak efektif karena ada kental dan susah dikeluarkan. Batuk, itu batuk kan biasanya memproduksi, ada produksi sputum atau produksi sekret ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jalan nafas tidak efektif ya. Oke, itu. Kemudian nomor 11, seorang laki-laki berusia 67 tahun mengeluh sesak nafas sejak 3 hari yang lalu. Kalian memiliki riwayat sebagai perokok aktif, ini hampir mirip apa itu kasusnya di atas. Hasil pemeriksaan paru menunjukkan adanya suara ronki pada paru sebelah kanan, lendir kental dan susah dikeluarkan. Ya. Tekanan darah 145/90, kemudian ada berat badan 68 kali kilogram, kemudian tinggi badan 150 cm. Kemudian pertanyaan adalah kajian lain untuk melengkapi data pada kasus tersebut adalah, coba. Nah, ini pengkajian lain, ada pengkajian abdomen. Apakah iya? Enggak, kita bisa eliminasi pengkajian RR, oke. Pengkajian riwayat kesehatan bisa, tapi ini sudah ada perokok aktif, ini berarti sudah tidak perlu ditanyakan lagi kan pengajian riwayatnya. Kemudian pengajian tentang aktivitas, oke. Pengajian tentang jantung juga oke. Tapi di sini kalau kita melihat di sini, kalau ini masalah gangguan nafas, itu biasanya kita perlu mencatatkan adanya apa itu RR-nya, frekuensi pernafasannya. Di sini belum muncul, di sini cuma tekanan darah, berat badan, tinggi badan, sehingga kita perlu penambahan pengajian lain, yaitu pengajian RR, respiratory rate-nya, itu frekuensi pernafasannya, itu jawaban B. Selanjutnya adalah nomor 12. Seorang laki-laki berusia 73 tahun mengeluh sesak nafas, sering terganggu pernafasannya dan sering batuk terutama pada malam hari. Selain kesulitan dalam mengeluarkan dahak, apakah penyebab penumpukan sekret pada lancet tersebut? Oke, yang pertama, coba kita perhatikan. Otot pernafasan hilang kekuatan. Apakah iya? Enggak.
Penurunan aktivitas paru bisa, penurunan aktivitas silia bisa, penurunan saturasi oksigen bisa, tapi ini bisa kita eliminasi. Otot pernafasan kaku juga kita bisa eliminasi. Ini adalah, coba kita perhatikan di sini data-data yang muncul berkaitan dengan apa itu penurunan fungsi pada lansia. Nah, salah satu penurunan fungsi pada lansia itu adalah penurunan aktivitas paru, ya. Sehingga di sini jawaban yang paling banyak di sini adalah jawaban B, penurunan aktivitas paru. Oke. Selanjutnya adalah nomor 13. Seorang laki-laki berusia 68 tahun tinggal di Bandiwirida. Pada pengkajian fisik didapatkan kalian mengalami penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah. Kalian mengalami penurunan pendengaran, pandangan kabut, dan mobilisasi menggunakan kursi roda. Diagnosa keperawatan prioritas. Coba kita perhatikan di sini penurunan kekuatan otot, ya. Kemudian ada mengalami penurunan pendengaran, pandangan kabur, ya. Pandangan kabur itu mengarah kepada biasanya risiko cedera, risiko jatuh, ditambah dia menggunakan kursi roda, sehingga sudah pasti jawabannya di sini adalah risiko jatuh. Oke. Oke, nomor 14. Oke. Seorang perawat melakukan perawatan pada genitalia klien, ya, yang mengalami inkontinensi uri di bangsal umum rumah sakit. Pada saat melakukan tindakan tersebut, perawat lupa menutup tirai, ya, sehingga pasien lain melihat tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut. Oke. Apa aspek etik yang tidak dilakukan perawat tersebut? Ya, kita perhatikan di sini sudah jelas, ya, perawat ini melakukan perawatan genitalia tapi tidak menutup tirai, sehingga apa aspek etik yang tidak dilakukan itu? Apa justice, keadilan, beneficency, kebermanfaat, atau fidelity, atau confidentiality, atau veracity, ya. Kalau veracity ini kejujuran, ya. Kalau justice enggak, benefit manfaat tidak, fidelity juga enggak. Sehingga jawabannya adalah confidentiality, adalah kerahasiaan, tidak. Sehingga jawabannya adalah D. Oke. Nomor 15, seorang perempuan berusia 67 tahun datang ke poligeriatrik diantar oleh keluarganya. Kalian mengeluh sulit mengingat sesuatu, merasa bingung dan konsentrasinya menurun. Keluarga kalian mengatakan kalian tidak sulit diajak berinteraksi dan tidak mampu menggambarkan sesuatu secara akurat. Apakah masalah perawatan yang tepat untuk kasus tersebut? Ya, coba kita lihat di sini. Ya, risiko terhadap cedera kita bisa eliminasi. Perubahan proses pikir bisa jadi, sindrom stres relokasi bisa jadi, kerusakan interaksi sosial tidak, gangguan isolasi sosial juga tidak. Oke, kalau di sini kita melihat di sini ada dua pilihan yang mungkin membingungkan antara proses pikir sama stres relokasi. Kita coba apa sih stres relokasi itu? Kalau kita bicara ini apa itu, kita melihat materi stres relokasi itu adalah berhubungan dengan perasaan tidak berdaya, gangguan status kesehatan psikososial, tidak adanya persiapan untuk masuk rumah sakit, perubahan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya kurang dukungan yang adekuat. Ditandai dengan kebingungan, prihatinan, gelisah, tampak cemas, mudah tersinggung, tingkah laku defensif, dan kekuatan mental. Dan tingkah laku curiga ini lebih banyak mengarah ke agresif dan tingkah curiga. Nah, coba kita perhatikan untuk yang proses pikir. Proses pikir ini berkaitan dengan perubahan fisiologis, kehilangan memori ingatan, gangguan tidur, konflik fisiologis, gangguan penilaian. Ditandai dengan ini hilang konsentrasi, hilang ingatan memori, ya, tidak mampu membuat keputusan, menghitung, mengumpulkan gagasan. Jadi di sini ada kita sulit diajak berinteraksi, ya. Ini juga konsentrasinya menurun dan kesulit mengingat sesuatu. Ini kehilangan memori. Nah, kalau di atas tadi relokasi tidak ada kehilangan memori, sehingga lebih tepatnya di sini adalah jawaban yang B atau perubahan proses pikir. Oke, nomor 16. Seorang perempuan berusia 63 tahun dirawat di ruang stroke. Hasil pengajian menunjukkan klien mengalami hemiparese, ya. Terdapat luka di bagian bokong dengan diameter 4 cm, luka tampak merah di bagian pinggir, agak pucat di bagian tengah.
manakah intervensi yang paling tepat untuk mencegah pemburukan luka? Ya. Apakah program miring kiri kanan terlentang tiap 2 jam, bersihkan pada atau rawat luka setiap hari, berikan pengalas lebih lembut di bagian bokong, bersihkan perineal dengan cairan antiseptik setiap BAB, atau lakukan ring of motion. Kalau kita lihat di sini adalah karena di sini lukanya itu tampak merah di bagian pinggir, ya di bagian bokong ya, bagian punggung ini, sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah program miring kanan dan kiri. Ya. Kalau perawatan luka ini memang harus, tapi kalau lukanya dirawat tapi dia terlentang terus, tidak ada miring kanan kiri, ya sama saja tidak bisa mengatasi luka tersebut. Oke, nomor 17, ya, seorang laki-laki 67 tahun dibawa ke rumah sakit setelah mengalami nyeri dada di sebelah kiri yang menjalar ke bahu kiri dan nyeri punggung. Pengajian fisik didapatkan data bibir dan ujung jari cyanosis. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan peningkatan enzim jantung dan hasil EKG menggambarkan data ST-elevasi jilid 2, 3 dan VF. Ya. Diagnosa perawatan prioritas pada kasus tersebut adalah, ya, kita melihat di sini, kalau kita bisa melihat di sini adalah diagnosa prioritas. Di sini ini adalah tentang gangguan AMI, akut miokard infark, ya, karena mengarah ke AMI sehingga seringkali biasanya prioritas yang harus ditangani adalah gangguan nyerinya. Nah, sehingga jawabannya adalah nyeri. Nih, ya. Oke, nomor 18. Seorang perempuan berusia 65 tahun dirawat dengan diagnosa diabetes mellitus, terdapat gangren di pedis, keadaan luka kotor, banyak jaringan nekrotik, pus, jam panjang 10 cm, lebarnya 5 cm dan kedalamannya 1,5 cm. Menurut keluarga, dia tidak pernah kontrol ke rumah sakit sejak dinyatakan DM dan memilih pengobatan tradisional. Apakah penyebab? Pertanyaan adalah, apakah penyebab perlambatan proses penyembuhan luka pada kasus tersebut? Usia klien bisa jadi, ya, jawaban A. Usia klien bisa jadi, kondisi luka juga bisa jadi, pengobatan tradisional bisa jadi. Kemudian lokasi luka juga bisa jadi, ya, karena lukanya ini terdapat di kaki, ya. Ini kalau lokasi luka kemungkinan iya. Tapi di sini kita perhatikan, di sini ada kata kuncinya. Di sini dia semenjak keluarganya ini, ya, menurut keluarganya ini, ya, menurut keluarganya dia tidak pernah kontrol ke rumah sakit sejak dinyatakan DM. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga dari kata kunci tersebut, maka kita bisa memilih jawabannya adalah yang E, DM yang tidak terkontrol. Oke, selanjutnya nomor 19. Seorang perempuan berusia 65 tahun datang ke puskesmas diantar oleh keluarganya dengan keluhan sering terbangun pada saat malam hari, kesulitan dalam mulai tidur kembali, dan badan lemas, sering merasa kantuk di pagi hari. Apakah pengajian selanjutnya pada kasus tersebut? Ya. Ini mungkin juga sering muncul, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya. Jadi kita harus mengetahui pengkajian pada kasus seperti ini. Apakah kognitifnya? Nah, kognitif ini daya ingat dan sebagainya, termasuk ini yang B itu hampir sama dengan A. Daya ingat, cut indeks aktivitas sehari-hari, tidak, kita bisa eliminasi. Status mental bisa jadi skala depresi, ini bisa kita eliminasi. Sehingga kalau menemui kasus seperti ini, biasanya memang kita mengkaji status mentalnya menggunakan MMSE atau SPMSQ, ya. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 20. Seorang perempuan berusia 65 tahun datang ke puskesmas diantar oleh keluarganya dengan keluhan sering terbangun saat tidur di malam hari. Ini hampir sama, ya, kesulitan saat akan mulai tidur kembali, badan lemas, dan sering merasa kantuk di pagi hari. Apakah intervensi yang tepat? Kalau ini ditanyakan intervensi yang tepat, apakah A, memberikan terapi spiritual, apakah B, menganjurkan tidur pada siang hari? Kalau tidur pada siang hari, malah malamnya nanti tidak bisa tidur. C, melakukan pengajian pola tidur, bisa jadi. D, menganjurkan minum susu sebelum tidur, dan E, mengkaji skala depresi. Oke, dari data tersebut, maka hal yang paling utama di sini kita bisa lakukan adalah menganjurkan minum susu sebelum tidur, kan dengan minum susu itu bisa rileks pasiennya. Oke, nomor 21. Seorang laki-laki berusia 65 tahun tinggal di Bandung. Klien mengeluh mengalami penurunan pendengaran, pandangan kabur, dan mobilisasi dibantu menggunakan kursi, ya.
Pada pengajian fisik didapatkan klien mengalami penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah. Diagnosa prioritas yang paling muncul yang bisa muncul pada kasus tersebut adalah ini hampir sama dengan kasus di atas, tapi yang ditanyakan adalah diagnosa. Jadi kalau kita melihat ada mobilisasi dibantu menggunakan kursi roda, penurunan kekuatan otot, ekstremitas bawah, maka ini adalah mengarah kepada diagnosa gangguan mobilitas fisik. Meskipun ada risiko jatuh, tapi risiko itu lebih diutamakan yang faktual, aktual, bukan yang risiko. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 22, seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di ruang geriatri sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pengajian menunjukkan klien terlihat lemah, bau feses, kulit perianal kemerahan, dan terdapat rembesan feses lunak. Klien mengatakan tidak ada keinginan BAB. Apa diagnosa perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, ya. Apakah kekurangan volume cairan? Tidak. Apakah persepsi konstipasi? Tidak, malah ini kan lunak. Kalau konstipasi malah biasanya keras. Risiko konstipasi juga tidak, konstipasi juga tidak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah inkontinensia defekasi. Oke. Nomor 23. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ruang geriatri sejak 2 hari yang lalu. Klien mengeluhkan sesak nafas. Hasil pengajian menunjukkan RR 34 kali per menit, HR 100 kali per menit, tekanan darah 140/90, batuk berdiri susah dikeluarkan. Auskultasi suara ronki, kemudian diagnosa. Pertanyaan adalah diagnosa perawatan yang diangkat bersihan jalan nafas. Nah, kemudian ditanyakan apakah intervensi, apakah memberikan O2, oke. Catat pergerakan dinding dada, oke. Dorong klien untuk bernafas pelan, oke. Monitor kecepatan dan kedalaman juga oke. Di sini juga sudah ada monitor ini. Ya, untuk batuk produktif susah dikeluarkan. Ini kata kuncinya adalah batuk produktif dan susah dikeluarkan. Ya, sehingga kita bisa jawaban adalah keluarkan sekret dengan batuk efektif. Itu jawaban yang nomor 23. Oke, nomor 24. Seorang perawat melakukan perawatan pada pasien lansia yang menderita penyakit PPOK. Lansia tersebut mengalami sesak nafas dan kondisinya semakin menurun. Saat keluarga bertanya tentang kondisi pasien, perawat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Oke, sehingga prinsip etik yang dilakukan pada perawat pada kasus tersebut adalah apakah justice, kejujuran, confidentiality atau kerahasiaan, fidelity, veracity, kejujuran atau manfaat. Kita di sini kata kuncinya adalah perawat menjelaskan kondisi yang sebenarnya, sehingga ini adalah kejujuran. Kejujuran itu apa? Veracity. Jawabannya adalah D. Oke, jawabannya adalah D. Ini D ada 2, tapi ini sebenarnya yang berefisiensi itu E. Selanjutnya, nomor 25 yang terakhir ya. Seorang perempuan berusia 70 tahun mengalami hemiparese pada ekstremitas sebelah kiri karena stroke. Perawat akan melakukan tentang gerak sendi aktif pasif pada klien. Perawat menarikkan kepada klien untuk melakukan latihan aktif atau pasif terlebih dahulu. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada perawat? Apakah justice, keadilan, fidelity, kejujuran, benefisensi, kemanfaatan atau autonomi? Di sini perawat menawarkan, ya, sehingga di sini kata kuncinya adalah perawat menawarkan kepada klien, sehingga jawabannya adalah E. Oke, itu jawaban E. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.